Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodia Kusoliha, kelas A27, program PJJ Cirebon. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa untuk terus belajar. Pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait pelajaran praktek ibadah berkenaan dengan bersih suci, thaharah, kemudian juga sholat, yang mana hal tersebut menjadi dasar utama kehidupan seorang muslim, ya, diantaranya berthaharah dan sholat. Mari kita niatkan terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran ini membawa keberkahan dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan sampai siku, usaplah sebagian kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki." Itu adalah ayat atau firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 6, penjelasan tentang berthaharah dan bersuci sekaligus juga dengan sholat. Rasulullah juga bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa thaharah itu adalah syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, sholat kita tidak akan pernah diterima. Di pertemuan yang kedua, saya sudah mempraktekkan atau membuat video terkait dengan bersih suci, yaitu dengan cara berwudu, mulai dari awal niat hingga diakhiri dengan pembacaan doa setelah wudu. Jadi saya ulang kembali langkah-langkahnya. Yang pertama kita berniat, kemudian membasuh kedua telapak tangan, memasukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh dua telinga luar dalam, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian kalau disunahkan bisa juga sampai dengan siku, nampak lutut. Seperti itu adalah langkah-langkah untuk berwudu. Jadi wudu itu dilakukan dengan tertib, mendahulukan yang kanan dan tidak berlebihan dalam menggunakan air, karena itu juga termasuk dari adab atau hikmah dari pelaksanaan berthaharah. Selain berwudu atau bersesuci dengan cara berwudu, ada juga bersesuci dengan cara tayamum. Jadi tayamum ini dilaksanakan bukan hanya wah saya ingin melaksanakan tayamum saja, saya ingin melaksanakan wudu saja, tidak. Ada syarat-syaratnya yang diperbolehkan kita bertayamum. Pertama, sakit parah, tidak bisa menyentuh air, tidak adanya air, seperti itu boleh untuk bertayamum. Anggota tayamum cuma ada dua, wajah dengan tangan. Ya. Yang pertama itu adalah niat, Bismillahirrahmanirrahim, karena tayamum di sini belum saya buat video, jadi saya praktekkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian kita lepaskan, kemudian kita pusat tangan ini ke seluruh wajah jari-jari. Kemudian diambil lagi di tempat yang berbeda, kemudian kita lepaskan, kita mulai usap kedua tangan mulai dari kanan, kemudian dilanjutkan dengan tangan yang kiri. Selesai itu bertayamum. Jadi tempat untuk bertayamum atau alat untuk bertayamum adalah debu yang suci, sekiranya tidak terlewatkan oleh najis apapun, baik yang terlihat maupun yang diragukan. Ya, jadi tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau uzur yang tadi sudah disampaikan. Tayamum juga bisa menjadi
mengucapkan air wudhu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Setelah bersesuci, karena syarat sholat itu adalah bersesuci, maka kita akan menjelaskan tentang sholat. Nah, jadi sholat itu di video sebelumnya juga sudah ada sholat yang saya lakukan itu adalah sholat subuh. Karena di video, jadi saya sholat subuh 2 rakaat hanya saya lakukan itu 1 rakaat, tapi lengkap dengan rukun dan syarat. Cuman kalau dalam pelaksananya tidak boleh diringkas, ya sholat wajib ya sesuai dengan rakaat yang sudah ditentukan. Jadi apa sih hikmah dari thawaaf dan sholat? Kita belajar bahwa menjaga kebersihan lahir dan batin, disiplin waktu dan adab dalam beribadah, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah, menumbuh rasa syukur dan tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, itu tadi review dari saya terkait dengan berthaharah dan sholat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bersuci dan sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita renungkan apakah wudhu kita sudah benar-benar betul, sudah penuh dengan kesadaran kita terkait dengan aturan-aturan. Ya, mulai hari ini mari kita jaga kesucian diri dan melaksanakan sholat dengan khusyuk, tepat waktu dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.